adik-adik. Halo, apa kabar hari ini? Sehat semuanya bukan? Puji Tuhan, kita semuanya sehat. Dan saat ini kita akan melaksanakan ibadah Perkat PA. Dan adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 346. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu Perkat PA datang kepadamu, mengucap syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Dan kami anak-anak-Mu pagi ini akan melaksanakan ibadah Perkat PA. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dalam keadaan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah tuntun kami sehingga kami sudah kembali di dalam ibadah ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan membaca sedikit dari berita kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau mau tuntun kami, Engkau mau menyertai kami, Engkau mau memberkati kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar mau jadi pedoman bagi kehidupan kami. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita,
Namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa-bangsa dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Sekarang Bunda akan menceritakan sedikit tentang firman Tuhan yang sudah tadi kita sama-sama dengar. Nah, judul firman Tuhan yang Bunda bawakan hari ini adalah Aku semangat memberitakan keselamatan. Bunda mau tanya dulu, siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Ya, pasti kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menerima apa sih? Ya, betul, kita menerima keselamatan. Karena Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima keselamatan tersebut. Nah, adik-adik, inilah makna keselamatan yang diberitakan Rasul Paulus di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Rasul Paulus yang telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu mencoba menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Namun adik-adik, sayangnya tidak semua dari mereka yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus ini. Mereka tidak mau menerima dan meyakini akan berita keselamatan tersebut. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara.
Itu yang tadi kita sudah baca di dalam kitab Rasul Paulus ada tulis ayat tersebut. Ini adalah rintangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Tentu tidak. Rasul Paulus tetap semangat, bahkan terus konsisten untuk memberitakan keselamatan ini. Karena Rasul Paulus meyakini bahwa ada banyak orang yang akan bersedia mendengar, bahkan menerima pemberitaan Injil keselamatan ini. Sehingga kabar baik itu akan tersebar sampai ke ujung bumi. Jadi begitu ya adik-adik ya, kita harus mencontohi Rasul Paulus. Nah, adik-adik, jika tugas memberitakan keselamatan itu dulunya dipercayakan kepada Rasul Paulus, lalu saat ini itu menjadi tugas siapa ya? Ya, sudah pasti itu semua menjadi tugas kita yang adalah pengikut Kristus masa kini, yaitu adik-adik sendiri, orang tua, bunda layan, dan juga kakak layan. Yang saat ini kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan tersebut. Tapi, kira-kira mudah nggak ya melakukan tugas ini? Ya sudah pasti tidak mudah. Karena apa? Karena banyak tantangan, rintangan, dan penolakan yang dirasakan Rasul Paulus pada masa lalu, pasti juga akan tetap kita rasakan pada masa kini. Apalagi kita yang hidup di tengah bangsa yang majemuk seperti bangsa kita Indonesia, di mana kekristenan juga menjadi kaum minoritas, maka tantangan itu akan semakin berat dirasakan. Tetapi adik-adik, kiranya teladan semangat yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus juga tetap kita kobarkan saat ini. Dan kita tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan kepada mereka yang menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan tersebut. Tapi, gimana sih caranya untuk memberitakan keselamatan itu? Caranya adalah adik-adik, kita memberitakan keselamatan tidak hanya melalui khotbah dan pengajaran saja, tetapi juga mendapat melalui karya hidup kita sehari-hari yang mau untuk selalu mengasihi sesama, menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang apa suku, ras, dan agamanya. Yuk adik-adik, tetaplah semangat untuk memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus pasti beserta kita. Amin. Adik-adik, kita berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua kita, kakak kita, maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, kita akan berdoa buat para pelayan di gereja, juga bunda dan kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 atau Corona akan segera berakhir. Yang terakhir atau yang kelima, kita tutup dengan doa Bapa kami.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga ibadah PA yang kami lakukan hari ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami sebagai orang tua, anak-anak, dan juga Bunda Layan yang sudah melayani hari ini. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, amin.